Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Budi Mawardi, Humas PMI Provinsi Jambi dalam kegiatan ngobrol bareng PMI. Nah, kalau kemarin kita sudah bincang-bincang dengan salah seorang komandan KSR yang ada di Jambi, itu KSR STEMI. Kali ini saya agak melancong jauh dari kota Jambi. Kita menuju ke daerah, yaitu namanya kawasan Muarajambi, itu di Mendalu. Nah, di sini ada salah satu universitas yang ada di Jambi yang mempunyai juga KSR. Nah, di sini saya sudah berkunjung dengan KSR Unja. Kita akan bincang-bincang dan kulik-kulik tentang KSR Unja melalui komandannya. Nah, langsung saja kita perkenalkan siapa itu komandan KSR Unja untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elik Marwanto, mahasiswa Fakultas Ilmu Kelargaan, Prodi Porkes tahun 2017. Nah, kita sudah bertemu dengan komandan KSR Unja, yaitu bernama Saudara Elik. Nah, kita akan kulik-kulik nih apa saja sih yang ada di KSR Unja. Saudara Elik, bagaimana sih sejarah singkat awalnya KSR Unja ini berdiri dan siapa sih pencetusnya gitu? Nah, KSR PMI UPT Unita Jambi itu berdiri sebenarnya dibentuk pada tahun 1999. Moderatori oleh dipelopori oleh Albert Huta Barat dan kawan-kawan, yaitu ada Bang Rangga, dan di tahun 2000 itulah dikeluarkan SK pertama pada tanggal 3 November tahun 2000 yang menjadi komandan pada saat itu adalah Bang Jerry. Nah, berarti kurang lebih untuk saat ini di 2020 untuk KSR Unja sendiri sudah berusia 19 tahun. 19 tahun ya, kurang Menginjak 20 tahun. Menginjak jalan 20 tahun. Nah, otomatis kan dalam 20 tahun ini berapa sih sudah regenerasi untuk KSR sendiri sampai saat ini angkatan-angkatannya? Nah, kalau dari angkatan sendiri terbagi menjadi sudah terbentuk seperti 18 angkatan yang telah mencapai total anggota semua itu 599 anggota. Yang di angkatan ke-18 yang terakhir itu bertambah 44 anggota. Jadi bisa dibilang untuk saat ini sudah sekitar anggota? Sudah total semua anggota dari awal sampai dengan sekarang ini 599. 500-an ya. Dan yang untuk saat ini yang masih aktif sendiri? Yang masih aktif sendiri itu 108 anggota dari angkatan 16, 17, dan 18. Nah, untuk di kegiatan di KSR Unja, apa sih kegiatan-kegiatan yang di dalam ruang lingkup KSR Unja itu yang sudah sering dilakukan setiap tahunnya? Kalau kegiatan rutinnya itu seperti diklat. Nah, diklat di KSR Unja itu terbagi menjadi 3 diklat, yaitu diklat yang pertama itu diklat ruangan. Diklat ruangan itu pembekalan untuk yang menjadi anggota peserta, untuk pembekalan seperti materi-materi pertolongan pertama, pertolongan keluarga, dan kepemimpinan dan lain-lain. Nah, terus dilanjutkan oleh diklat yang kedua, yaitu diklat lapangan. Diklat lapangan itu biasanya berlangsung sekitar 3 hari. Nah, di diklat itu kita langsung terjun ke alam bebas, belajar survival dan hidup di alam liar langsung, seperti di survival itu apa? Survival itu seperti bertahan hidup di alam. Misalkan kita dilepas di alam bebas gitu, tapi kita disuruh bertahan hidup, berarti kayak tentara ya? Ya, seperti kayak masak seadanya dan bertahan hidup, minum air sungai, memasak air sungai, dan lain-lain gitu. Untuk ini sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan nasional gitu. Kegiatan nasional itu di mana, Bay? Kegiatan yang diikuti kalau di luar Provinsi Jambi yaitu kegiatan di Lombok, di Nusa Tenggara. Berarti dari PMR apa? Dari PMI sini. Di sini waktu ke Lombok pergi ya? Berangkat. Oh, berapa orang? Dari sini berangkat ke Lombok itu pelatihan. Oh, pelatihan. Jadi untuk kegiatan seperti bencana alam di situ, bencana untuk alam di sini ada datang. Dari bencana alam sendiri itu banyak kegiatan yang ke Lampung kemarin, ada gempa di Lampung. Itu ada yang berangkat dari sini tapi mewakili PMI Sarlangun. Oh. Dan masih banyak kayak pembentukan posko di sini juga ikut turun langsung. Masalah Covid kemarin, KSR di sini berdiri pada tahun 1999 dan SK yang keluar pertama itu pada tanggal 3 November tahun 2000. Tahun-tahun kan ada gempa dan segala macam, di mana itu apakah pernah juga diturunkan sebagai relawan dari Unja? Yang terakhir kemarin yang kebakaran di Pangkal Duri. Nah, di situ tim asesmen KSR Unja tuh turun sekitar 6 orang langsung ke Pangkal Duri untuk mendata apa yang dibutuhkan, berapa korban dan banyaknya kebutuhan logistik yang dibutuhkan, langsung ke Pangkal Duri. Nah, kalau untuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh KSR Unja untuk di dalam kampus maupun tingkat daerah, apa sih kegiatan-kegiatan unggulan yang bisa di-share ke teman-teman? Nah, kegiatan-kegiatan KSR Unja ini kan yang kalau di tahun awal-awal tuh di tahun 2006. Nah, di tahun 2006 tuh
mengadakan diklat PP yang pertama. Nah, di tahun 2006 tuh diklat PP pertama, terus di 2007 juga diklat PP. Diklat PP itu diklat, nah kan di Provinsi Jambi ini masih pertolongan pertama tuh itu tidak sama rata nih, tidak sama materi-materinya. Nah, disinilah kita adakan diklat PP untuk menyamaratakan materi yang ada di kota, kabupaten, dan di tempat-tempat yang masih kurang lainnya. Nah, terus juga di tahun 2008 itu juga mengadakan lomba ketangkasan palang merah yang pertama. Apa itu nama lombanya? LKPM pertama. Oke. Itu kegiatan LKPM sendiri berupa apa? Kegiatan LKPM itu adalah kegiatan lomba palang merah remaja tingkat Wiradamadya se-Provinsi Jambi. Itu biasanya pesertanya dari setiap kabupaten kota. Iya, setiap kabupaten kota dari seluruh provinsi Jambi yang terbagi dalam Wiradamadya, dan kebanyakan juga dari daerah yang Kerinci dan Tanjung Jabung Timur. Nah, itu untuk kegiatan itu sendiri setiap sebulan sekali kah atau setahun sekali kan untuk diadakan dari KSR Unja sendiri? Nah, untuk kegiatan-kegiatan tersebut, kalau LKPM sendiri dilaksanakannya setiap 2 tahun sekali, yaitu di tahun-tahun kebiasaannya itu di tahun-tahun genap. Nah, sedangkan untuk lomba diklat PP itu sendiri dilakukan setiap 2 tahun sekali juga, yaitu di tahun-tahun ganjil. Nah, diklat PP itu sendiri terhenti sampai tahun 2015 karena pada saat itu di tahun berikutnya, di tahun 2017, diklat PP tidak diadakan tapi diganti dengan palang merah Expo. Apakah dari relawan KSR Unja pernah juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang tingkat nasional atau internasional di luar mungkin? Pelatihan atau kegiatan apa gitu kan? Yang mengikuti kegiatan di luar itu sejak tahun 2008 sudah mengikuti. Yang pertama itu mengikuti SAR Air di Bali yang diadakan oleh KSR Unit Ganesha Mahasaraswati yang ketiga SAR Air di Bali. Terus masih banyak lagi kegiatan lainnya, salah satunya ini banyak plakat-plakat temu karya relawan PMI nasional, ini asesmen Lombok yang diadakan unit Mataram, dan masih seperti yang baru-baru terakhir kemarin baru pelatihan di manajemen tangga 2 rencana yang diadakan KSPMI UPT Universitas Jambi sendiri. Oh, diadakan di kampus sendiri gitu ya? Dan juga mengutus pesertanya sendiri. Oh, itu pesertanya kemarin tingkat nasional? Tingkat nasional. Berarti kemarin sudah ada teman-teman dari luar juga untuk mengikuti itu di Unja sendiri. Itu kemarin untuk peserta itu dari mana yang paling terjauh? Yang paling terjauh sendiri itu dari Lombok, Nusa Tenggara Timur. Oh. Dari unit UIN Mataram. Nah, untuk di intern Unja sendiri kan kita tahu kalau di Unja nggak mungkin ada KSR sendiri untuk UKM-nya. Nah, bagaimana sih tanggapan dari pihak kampus tentang adanya KSR Unja sampai detik ini? Tanggapan kampus sih banyak, kan dari KSR sendiri sering membantu kegiatan-kegiatan kampus seperti acara-acara wisuda, acara-acara seperti PKK dan lain-lain. Nah, di situ juga kampus juga banyak membutuhkan seperti tenaga medis untuk seperti kemarin baru apel yang tahun kemarin apel siaga bencana, peralatan apa saja yang dibutuhkan. Nah, pasti banyak masyarakat yang tidak tahu tuh apa saja, misalnya pakai masker nih harus kayak gimana, jangan menggunakan sering memegang wajah dan lain-lain sebagainya. Nah, baik sahabat PMI dimanapun kalian berada, hari ini itulah kegiatan kita hari ini di ngobrol bareng PMI seputar tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di KSR Unja. Nah, siapa lagi atau di mana lagi KSR yang akan kita kunjungi? Tetap tonton, tetap support channel ini di PMI TV Provinsi Jambi. Dan akhir kata, saya Budi Mawardi, Humas PMI Provinsi Jambi, dan saya Elik Marwanto, Komandan KSR PMI UPT Universitas Jambi. Kegiatan KSR Unja ngobrol bareng bersama KSR Unja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, syamu tuti prateli. Siamo.